Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami punya Allah yang memiliki rencana yang indah dalam kehidupan setiap kami. Engkau memiliki panggilan yang Tuhan berikan kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Dan biarlah Tuhan firman-Mu di malam hari ini boleh semakin menguatkan kami, semakin meneguhkan kami akan panggilan kami masing-masing di dalam dunia ini. Karena kami tidak mau hidup kami yang sementara ini menjadi hidup yang sia-sia, tapi biarlah hidup kami penuh dengan apapun yang menyukakan hati Tuhan. Biarlah hidup kami lakukan, kami jalani dengan segala aktivitas yang berpusatkan pada Tuhan, menuju kekekalan. Dan kami berdoa, biarlah ya Tuhan di malam hari ini, sekali lagi Tuhan pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari lidah bibir hamba itu semua berasal dari Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur kembali hadir di tempat ini. Saya nggak bawa foto-foto kayak Wulan tadi, tapi percayalah foto saya waktu kecil lebih lucu dari Wulan. Tapi ketika sudah dewasa malu-maluin. Ketika sudah besar gitu ya, baru 2 hari yang lalu mama saya kirim foto di grup WA keluarga gitu ya. Mama saya kirim foto, terus kirim juga ke istri saya gitu. Istri saya tunjukin ke anak saya yang paling kecil. Yang kamu kenal siapa katanya dari foto ini. Saya udah kuliah waktu itu. Dan anak saya yang paling kecil cuma nunjuk omanya. Oma katanya. Dia nggak kenal saya ternyata. Jadi berubah sekali waktu itu. Sekali lagi saya tidak akan menampilkan foto-foto, tapi saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya mengubah sedikit Bapak Ibu Saudara sekalian dari tema yang diberikan kepada saya. Ayat yang diberikan kepada saya adalah Yesaya 6 ayat 1 sampai 13. Jadi saya merubah sedikit dari perspektifnya saja, tapi saya percaya tidak jauh berbeda. Saya ingin mengambilnya dari sudut pandang Allahnya, panggilan dari Allah yang kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya mengucapkan kata kudus gitu ya, yang ada di benak kita apa sih sebetulnya? Kata kudus, soto kudus gitu misalnya. Apa sih yang ada di benak kita ketika saya berkata kudus gitu? Apa seorang dengan jubah panjang, jenggot, rambutnya panjang, pakai sendal, pergi ke padang pasir gitu. Itu ketika kita bicara tentang kudus, itu yang kita ingat? Atau ketika saya berbicara kata kudus gitu, yang kita ingat langsung pendeta yang tidak pernah senyum, gitu, yang bangun jam 4 pagi, gitu, puasa Senin Kamis, apa seperti itu kudus? Saya percaya bahwa ide tentang kekudusan ini sangat-sangat luas, dan di dalam Alkitab dari semua atribut Tuhan, sebetulnya atribut Tuhan yang paling sering disebut itu adalah kudus. Salah satu buku yang banyak mengubahkan saya adalah bukunya R.C. Sproul, The Holiness of God. Di situ saya banyak sekali diubahkan cara pandang saya melihat Tuhan, dan di situ dia bilang sampai dalam satu kesimpulannya, R.C. Sproul bilang bahwa atribut kudusnya Tuhan itu bahkan menyelimuti atribut-atributnya yang lain. Misalnya love gitu ya, kasihnya Allah itu kasih yang kudus, betul ya. Sampai semua atributnya dia berkesimpulan seperti itu, dibungkus oleh kekudusan Allah. Nah, hari ini kita akan belajar dari Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 13. Saya nggak akan banyak bicara tentang kekudusan Allah, walaupun memang di ayat yang kita baca ini dalam kitab Yesaya ini kata kudus banyak sekali dikatakan, ditulis oleh Yesaya. Nah, saya ingin kita semua belajar bagaimana respon Yesaya di dalam hadirat Tuhan ini, di dalam kekudusan Allah ini. Jadi kita akan belajar responnya Yesaya. Yang pertama kita akan baca dulu
Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Kita akan baca sama-sama. Bapak-bapak bersama saya akan membaca ayat yang ganjil, dan ibu-ibu kaum wanita akan membaca ayat yang genap sampai dengan ayat yang ke-13. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lenggang, sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, kita melihat yang pertama saya akan bacakan. Sebelum kita melihat respon dari Yesaya, kita akan melihat momennya. Tuhan, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Jadi ketika Raja Uzia mati di tahun itu, aku melihat Tuhan duduk di atas tahtanya. Ini sesuatu yang saya pikir sangat-sangat luar biasa kalau kita perhatikan, Bapak Ibu. Jadi sebelum Tuhan memberikan perintah, sebelum Tuhan memberikan amanat kepada Yesaya, firman Tuhan berkata apa? Di tahun Raja Uzia meninggal, di tahun Raja Uzia mati, di tahun ketika Raja Uzia turun tahta, dia selama 52 tahun memerintah, dan pada tahun itu dia turun tahta, dia mati digantikan oleh anaknya. Tapi Yesaya melihat Tuhan di mana? Yesaya melihat Tuhan duduk di tahtanya. Saya merenungkan bagian ini, sebelum Tuhan memberikan amanatnya, sebelum Tuhan memberikan tugasnya, sebelum Tuhan memberikan perintahnya, dia ingin memberikan satu kepastian kepada Yesaya. Raja Uzia boleh turun tahta, tapi aku Allah yang tetap duduk di tahta. Amin. Seorang penafsir bilang,
Yesaya itu masih ada hubungan saudara dengan Uzia. Jadi ketika raja meninggal, dia sedikit takut. Entah itu benar atau tidak, tapi saya percaya di masa transisi, tadi kita berdoa buat Indonesia ya, saya percaya di masa transisi itu pasti ada ketidakpastian. Betul ya? Sekarang kita melihat di berita, di sosmed, bagaimana IKN mau lanjut apa enggak, betul ya? Pertanyaan demi pertanyaan, ketidakpastian menyelimuti rakyat Indonesia. Karena apa? Sedang terjadi peralihan kepemimpinan, ada transisi di situ, dan ketika Raja Uzia meninggal dan dia akan digantikan oleh anaknya, rakyat termasuk Yesaya diliputi oleh hal yang sama, ketidakpastian. Tongkat estafetnya ini gimana? Apakah smooth, apakah lancar, atau akan terjadi kudeta gitu ya? Semua penuh dengan ketidakpastian di sini. Sudah, kalau pertandingan lari estafet, yang paling penting itu adalah ketika tongkat mau diberikan, betul ya? Bukan pas mereka lari, tapi ketika tongkat itu mau dioper, itu salah sedikit, fail, gagal. Dan disinilah masa transisi ini penting sekali, dan ketika itu sungguh Yesaya diliputi oleh ketidakpastian di masa transisi ini. Dan di masa ketidakpastian ini Alkitab berkata apa? Yesaya masuk ke bait Allah. Ketika Raja Uzia turun tahta, Tuhan masih di atas tahta. Amin. Nggak peduli hidup kita tidak pasti, ya, nggak peduli semraut apapun hidup kita, nggak peduli pelayanan kita sepertinya sedang nggak ada buahnya, nggak peduli. Tuhan tetap di atas tahta, mengontrol segala sesuatu. Amin. Dia tidak pernah turun tahta, dia tetap berdaulat, memerintah, mengontrol segala sesuatunya dari atas tahtanya. Dari semua doktrin tentang Tuhan, hal yang paling menenangkan saya adalah pemahaman, pengetahuan bahwa Allah masih mengontrol. Sungguh, dia masih mengontrol segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Dan apa yang saya tahu, I'm still in control. Saya masih ada di atas tahta. Dia tetap mengontrol. Dan yang kedua, kita melihat di sini ayat 2 sampai dengan yang kelima. Kekudusan Allah yang menyingkap betapa berdosanya manusia. Saya bacakan sekali lagi ayat yang kedua. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Ketika dia ada di bait Allah, dia melihat Allah, dia melihat jubahnya yang panjang. Satu hal yang tidak bisa tidak dia alami adalah dia melihat begitu berdosanya dia di hadapan Allah yang kudus. Raja Uzia ini sedikit ada perbandingannya ya, dan ini saya pikir ini sebuah pesan yang luar biasa. Jadi Raja Uzia memimpin 52 tahun, dia memimpin baik sekali, awalnya baik, pertengahannya baik, namun di akhirnya gagal. Kalau kita baca kisah Raja Uzia ya, akhirnya di satu saat di akhir kepemimpinannya, dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus, dia berlagak, dia menganggap dirinya layak seperti imam masuk memberikan persembahan. Lalu Alkitab berkata apa? Dan Tuhan memberikan penyakit lepra dan akhirnya dia mati. Raja Uzia yang telah melayani Tuhan 52 tahun
Di masa akhir hidupnya merasa bahwa pelayanannya sudah luar biasa, dia sudah melayani Tuhan luar biasa, dan di akhir hidupnya dia merasa, saya layak dapat berkat Tuhan, saya layak jadi raja. Setelah semua yang sudah saya lakukan, saya layak. Sebuah perbandingan yang amat bertolak belakang ketika saya masuk dan bertemu dengan Allah yang kudus. Dia begitu menyadari betapa berdosanya dia, betapa tidak layaknya dia, seorang nabi loh, dipakai Tuhan luar biasa. Tapi ketika dia berada di hadirat Tuhan, Allah yang maha kudus, dia merasa dirinya begitu kotor, sehingga dia berkata apa? Celakalah aku binasa. Dia merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Dan Yesaya menambahkan, dia melihat serafim punya 6 sayap, yang 2 sayap dipakai untuk menutupi muka. Serafim, makhluk yang indah itu pun tidak layak di hadapan Tuhan, merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Yang 2 lagi menutupi kaki, dan hanya 2 yang dipakai untuk terbang. Dan terus menyanyikan holy, holy, holy. Dia menemukan bahwa dosanya begitu besar, dia menemukan bahwa Allah begitu kudus. Saudara, saya menemukan dari banyak sebab gitu ya. Salah satu mengapa kita tuh merasa kita ini nggak terlalu berdosa, ya. Hidup saya baik-baik saja gitu ya. Dosa saya kayaknya nggak ada sesuatu dosa yang luar biasa. Nggak perlu saya menangis di hadapan Tuhan karena saya manusia yang berdosa, enggak. Saya percaya salah satu penyebabnya adalah ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita membandingkan diri kita dengan penjahat-penjahat yang ada di dunia ini, dengan maling, dengan copet. Lebih berdosa mereka dari saya. Saya tiap hari ke gereja kok, saya melayani kok, kan gitu. Tapi kita bandingkan dengan manusia, dan manusia-manusia yang berbuat dosa yang kelihatan gitu. Kita merasa lebih suci. Tapi ketika kita membandingkan diri kita dengan Tuhan, kita membandingkan diri kita dengan Allah yang kudus, kita baru sadar bahwa kita ini manusia berdosa. Saya tulis seperti ini. Dosa kita tampak kecil jika kita bandingkan dengan para penjahat di bumi, namun akan tampak terlalu besar jika dibandingkan dengan Kristus. Salah satu khotbah terkenal Jonathan Edwards ketika bawa khotbah, judulnya A Sinner in the Hand of a Angry God, betul ya? Ketika dia deliver sermon itu Jonathan Edwards pakai kacamata bulat gitu tuh ya, orang-orang zaman dulu ya, dia baca teks itu, dia kalahlah sama pengkhotbah hebat sekarang gitu di Indonesia. Nggak ada, dia cuma pakai teks gitu, tapi begitu dia sampaikan pesan itu Roh Allah benar-benar turun, dan itu terjadi Great Awakening di Amerika. Setiap ibadah itu orang-orang merasa dirinya sangat berdosa, ada yang jedot-jedotin tembok, kepalanya di tembok karena dia merasa jijik dengan dirinya, karena begitu kekudusan Allah menyelimuti ruang ibadah itu. Seorang pengkhotbah ketika melakukan KKR, begitu selesai, seorang jemaatnya langsung, Pak Pendeta tolong saya, kata. Doakan saya. Saya ini orang berdosa, Pak Pendeta. Saya tiap hari itu berjudi, main cewek. Saya mabok-mabokan tiap malam, Pak Pendeta. Saya orang berdosa, doakan saya, Pak Pendeta. Mungkin kalau pendeta kita gitu ya, oh baik-baik saya doakan ya, tenang ya, dipeluk gitu ya. Tapi pendeta ini, he shake like, pundaknya dipegang dan dorong seperti itu, dan diberkata, engkau tidak tahu, katanya, dosamu itu lebih dari itu. Kita mungkin merasa dosa-dosa itu dosa yang mencuri, mabuk gitu ya, yang kelihatan wah gitu. Oh, hati ini loh, cek hatimu, cek hati kita.
Jerry Bridges tulis satu buku, terus dia bilang gini, Roh Kudus itu seperti senter. Ketika kita baca firman, dia akan menerangi isi hati kita. Jadi senter itu akan, ruangan hati kita begitu gelap, dan ketika senter itu dinyalakan akan terlihat kotoran-kotoran di dalam hati kita. Tapi kalau nggak ada senternya, nggak ada kelihatan sedikit pun, karena itu begitu gelapnya. Manusia kita tuh begitu berdosa di hadapan Tuhan. Dan semakin kita seharusnya memasuki hadirat Tuhan, memandang kekudusan Tuhan, semakin kita tahu bahwa kita tuh nggak layak. Saudara, kalau kita semakin sudah lama melayani Tuhan, sudah lama mengikut Tuhan, sudah pinter teologi, belajar, ikut seminar di mana-mana gitu ya, seminar teologi, doktrin apa kita ikut semua gitu. Kita sudah memberi banyak buat pekerjaan Tuhan, pekerjaan misi, ke pedalaman, wah luar biasa. Tapi ketika kita sudah melakukan semua itu dan dalam diri kita berkata, saya sudah melakukan banyak, saya layak diberkati Tuhan. Saya layak mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Saya layak mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Saya layak disebut anak-anak Tuhan. Hati-hati. Hati-hati. Seharusnya semakin lama kita melayani Tuhan, semakin lama kita mengikut Tuhan, semakin lama kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, kita akan semakin mengerti bahwa hidup kita itu anugerah, kita tidak layak. Kita ada di hadapan Allah yang kudus. Yang ketiga, pengampunan yang mendorong ketaatan, ayat 6 sampai dengan yang ke-8. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara, Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ini seperti beralih dari ketika dia di hadapan Allah yang Maha Kudus, dia begitu merasakan hadirat Allah mencengkram, kekudusan Allah mencengkram, dia takjub dengan semuanya itu, dia melihat keadaan dirinya yang begitu berdosa. Tapi ketika serafim menyentuh bibirnya dan bilang apa? Dosamu telah diampuni. Saat itu juga saya percaya perasaan itu berubah menjadi seorang yang merasa sangat amat layak diampuni, merasa amat mendapatkan anugerah Tuhan, diampuni oleh Tuhan, diselimuti oleh rasa ucapan syukur yang amat sangat karena mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Dan ketika Tuhan bilang, siapakah yang akan kuutus? Maka respon yang paling tepat, tidak bisa tidak. Yesaya akan berkata, ini aku, utuslah aku. Ini ketaatan dari Yesaya yang didorong oleh pengampunan kasih dari Tuhannya. Anugerah pengampunan melalui Kristus seharusnya menjadi pendorong kita untuk taat. Ketika kita bermisi, ketika kita melakukan misi Tuhan, mengabarkan Injil di pedalaman sana, itu bukan didorong karena kita ingin diberkati Tuhan, no. Dorongannya bukan supaya GKA Gloria bertambah besar, no. Jemaat bertambah banyak, no. Tapi motivasi yang ada, dorongan yang ada berasal karena kita tahu kita sudah diampuni, amin. Hasrat yang timbul dari hati kita untuk boleh melihat orang-orang di luar sana juga mengalami kasih dan pengampunan yang sama.
Ketaatan kita menjalankan amanat agung seharusnya didorong dan dimotivasi oleh kasih Allah yang mengampuni kita, dan dari sumber yang sama lahir hasrat untuk melihat orang lain mengalami kasih dan pengampunan yang sama. Ini yang mendorong, dan dari sumber yang sama hasrat untuk melihat orang di luar sana yang belum percaya, yang belum pernah mendengarkan Injil Tuhan, juga mendapatkan kasih yang sama, mengalami kasih yang sama, mendapatkan pengampunan yang sama dari kita. Di dalam Kisah Para Rasul, ketika Paulus ada di Athena, dia seharusnya nunggu teman-temannya, betul ya? Di pasal yang sebelumnya ayat 16, pasal 16, Paulus duduk menunggu. Dan ketika dia menunggu teman-temannya datang, karena mereka biasanya melayani bersama-sama, ada timnya gitu. Tapi ketika Paulus duduk, Alkitab berkata apa? Dia melihat begitu banyak orang menyembah berhala. Dan Alkitab catat itu, dan hatinya itu sedih. Sedih, berat. Yang amat sangat melihat orang-orang menyembah berhala. Hasrat yang sama itu juga ada di dalam Yeremia, ketika Yeremia itu udah merasa capek. Melayani Tuhan capek, nggak ada hasilnya, dia malah dipukuli, dia malah didera, ditolak di mana-mana, capek. Tapi akhirnya Yeremia berkata gini, "There's a fire in me that I cannot contain," katanya. Ada api dalam diri saya nggak bisa tahan. Katanya. I have to, saya harus memberitakan firman. Itu hasrat yang keluar karena Allah sudah mengasihi kita. Allah sudah mengampuni kita. Sehingga kita nggak bisa tidak, nggak bisa bilang no, nggak bisa bilang ini aku utus dia Tuhan, no, nggak bisa. Nggak bisa. Ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan, just you and God, hanya kita dengan Tuhan. Kita duduk di samping ranjang kita, di meja belajar kita. Hanya engkau dan Tuhan. Dan ketika dia berkata pergi, hanya satu respon yang bisa kita lakukan. Ini aku, utuslah aku. Seharusnya ini menjadi akhir yang baik. Tapi lanjut lagi Yesaya, ayat 9 sampai dengan yang ke-13. Isi perintahnya dikasih. Dan isi perintahnya itu agak aneh sebetulnya dalam bahasa Indonesia, tapi mungkin bahasa Inggrisnya lebih enak. Tapi izinkan saya menyederhanakannya. Jadi isi perintahnya seperti inilah. Kalau saya boleh parafrasekan. Engkau pergilah memberitakan firman kepada orang-orang yang pasti akan menolaknya. Telinga mereka akan tertutup. Ketika engkau memberitakan firman, mereka akan melengos. Mereka nggak akan memperhatikan kamu. Pernah mendapatkan perintah seperti itu? Kita udah say yes gitu ya. Jadi biasa kan gitu kan. Pak, bisa tolong saya? Ya, apa? Gue udah bilang yes duluan kan. Tapi ternyata yang diminta itu di luar nalar. Pergi kamu, beritakan Injil, beritakan firman kepada mereka yang pasti menolakmu. Yang pasti menolak apa yang kau beritakan, kan lucu. Benar nggak? Saya pernah, biasanya sebulan sekali gitu kami pergi sekeluarga, pergi mengunjungi satu desa di Tibetan area, di Cungko. Di situ ada sahabat kami bule, dia buka guest house Bapak Ibu, orang Amerika. Dia buka guest house. Biasanya kami menyediakan waktu 1-2 hari untuk menolong dia. Entah apapun itu, masak. Kami masakin soto Indonesia waktu itu. Senang sekali. Semua stafnya makan soto, mereka menikmati soto. Jadi biasanya saya akan bertanya, what can we do? What can we do? What can we do? Dan setelah itu biasanya dia sudah, karena sudah kenal gitu ya, sudah dekat, dia biasanya akan, tolong dong. Sure, biasanya kan langsung kita gitu lah ya, orang Indonesia kan. Sure. What can I do? Tolong potong kayu.
Dia lagi mau renovasi guest house-nya. Saudara, ini carpenter. Jadi dia bangun guest house itu bangun sendiri. Dia punya alat-alat carpenter itu canggih. Semuanya dari penghalusnya, gergaji mesinnya, semuanya dia punya. Tolong ya, kamu yang potong, saya yang ngalusin. Saya seumur-umur gak pernah motong kayu Bapak Ibu. Tapi udah terlanjur bilang sure dengan yakinnya. What can I do? Suruh potong kayu. Tapi saya udah gak bisa nolak lagi. Ya saya udah suruh pergi. Ya saya bilang ini aku, utuslah aku. Perintahnya gak main-main. Dan ya saya berkata apa? Tuhan saya pikir-pikir lagi ya. Sorry nih Tuhan, tadi saya nggak tahu. Saya pikir lagi, saya doain dulu ya Tuhan. Saya pulang, saya doain dulu, saya puasa. Nanti kalau sudah dapat hasilnya saya kasih tahu, gitu. Enggak. Responnya Yesaya adalah apa? Sampai berapa lama Tuhan? Dan jawaban Tuhan lebih nggak masuk akal lagi. Kalau boleh saya parafrasekan lagi, ketika Yesaya tanya, sampai kapan Tuhan? Sampai saya bilang stop. Apa yang dijawab Tuhan di sini nggak menjawab apa yang dipertanyakan oleh Yesaya. Sampai kapan Tuhan? Kalau kita baca lagi. Sampai saya bilang stop. Tugasnya nggak enak, lamanya nggak tahu, nggak ada kontrak. Gak ada. Tapi Yesaya gak mengubah keputusannya. Akhirnya pasal 6 stop. Sampai di situ gak ada tawar-menawar dari Yesaya. Dalam hadirat Tuhan bukan perintahnya yang penting. Yang memberi perintah lah yang penting. Bukan lagi besar kecilnya perintah. Namun Tuhan yang besar yang memberi tugas. Bukan perintah yang sepertinya mustahil yang penting, melainkan Tuhan, sang pembuat keajaiban yang penting. Ini bulan misi ya. Mungkin majelis, pengurus, hamba Tuhan, jemaat, mungkin sekarang mulai capek. Udah ulang tahun yang keberapa Pak Eben? Ulang tahun yang keberapa tadi kita doain? Ulang tahun 49 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar. 49 tahun gereja ini bermisi. Capek enggak? Mungkin. Ya. Apalagi kalau enggak kelihatan buahnya. Enggak kelihatan hasilnya. Capek enggak? Capek. Kadang-kadang mau berhenti enggak? Udahlah Tuhan, yang lain aja. Gitu ya. Gereja ini sangat memiliki peran dalam kehidupan pelayanan kami sekeluarga sungguh. Walaupun kita bekerja sama hanya sebentar, tapi ini gereja memiliki peran yang amat sangat besar. Kami menikah di sini, Pak Alex yang memberkati kami. Saya tanya tahun lalu pas saya khotbah, Pak Alex ingat nggak yang berkati kami? Iya ya lupa saya, dia udah berkatin ratusan orang, saya kan baru menikah sama satu orang. Ya saya ingat siapa yang memberkati saya kan gitu. Pak Alex sudah banyak, jadi lupa. Dan saya percaya 8 tahun kami melayani di orang-orang Tibet di Cungko, kami melihat teman-teman kami itu 20 tahun lebih melayani. Dan mereka tidak pernah melihat buah satu orang pun, satu orang. Saya dengar cerita dari sahabat kami tinggal di Lhasa, 7 tahun mereka di situ, kesempatan untuk sharing gospel sama satu orang itu katanya belum dapat, kesempatan aja loh. Karena begitu ketatnya polisi di mana-mana, CCTV di mana-mana, sulit. Setahun harus keluar lagi, sulit. Tapi dalam 8 tahun itu kami melihat ada orang dibaptis, ada orang Tibet percaya. Kata orang itu tanah yang gersang orang-orang Tibet itu betul. Sulit melihat orang Tibet percaya Kristus itu sulit sekali. Jadi melihat satu orang percaya, satu orang dibaptis gitu ya, itu seperti curahan hujan di padang yang tandus gitu.
Tapi saya juga percaya itu bukan karena kami, tapi karena orang-orang yang ada di belakang berdoa, berlutut, mendukung, termasuk gereja di tempat ini. Mungkin kita merasa capek. Stop lah. Uangnya departemen misi sudah menipis. Tapi sebelum Tuhan say enough, stop, berarti kita masih harus terus. Saya percaya panggilan Tuhan yang paling unik bagi gereja adalah mengabarkan Injil. Kita menolong orang miskin, panti asuhan dan sebagainya, semua orang bisa lakukan itu kok. Yang orang nggak percaya pun lakukan itu. Ya. Tapi satu-satunya yang membuat gereja ini unik adalah panggilan khususnya untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di luar sana. Dan ini tugas kita. Dan kita adalah manusia yang gak layak untuk menerima tugas itu. Di hadapan Allah yang kudus, kita gak layak. Tapi kita dilayakkan, kita diberikan kehormatan untuk boleh melayani Tuhan, mengabarkan Injil. Sampai Tuhan bilang, oke, enough. Baru kita berhenti. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya firman-Mu kembali meneguhkan kami, menyemangati, memberikan kami kekuatan kembali untuk kami boleh terus menerus melayani Tuhan, mengabarkan Injil Tuhan. Tuhan, kiranya hasrat untuk boleh melihat orang-orang mendapatkan pengampunan, merasakan kasih dari Tuhan, itu sungguh boleh melimpah dalam hati setiap kami yang hadir di tempat ini. Sehingga kami tidak bisa tidak, Tuhan. Kami tidak bisa berkata tidak menanggapi panggilan Tuhan untuk boleh mengabarkan Injil, terlibat di dalam pekabaran Injil Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih ya Bapa, berkati gereja-Mu di tempat ini, secara khusus di bulan misi ini. Tuhan sungguh berbicara kepada setiap kami, gereja-Mu di tempat ini, setiap majelis hamba Tuhan dan jemaat Tuhan. Biarlah kami sungguh boleh mengerti panggilan kami ada di dunia ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.